Pernahkah Anda membuka ruang penyimpanan di bulan Januari, lalu bukannya menemukan wortel renyah, malah mendapati isinya? Menyedihkan. Berjam-jam bekerja di kebun, sepanjang musim panas di bawah terik matahari, hanya untuk mendapati sayuran akar Anda layu tak berdaya. Pemandangan yang tidak asing, bukan? Hari ini, kita akan mengatasi masalah ini. Kita akan membahas cara yang tepat untuk memanen dan menyimpan hasil panen akhir musim. Wortel, bit, lobak, dan kubis. Dan saya berjanji, Anda akan menemukan satu trik sederhana yang akan membuat sayuran Anda tetap segar hingga musim semi, bahkan jika Anda hanya punya apartemen di kota. Musim gugur bukanlah akhir dari musim berkebun, melainkan fase paling penting dan menentukan. Ini semacam ujian bagi setiap pekebun, karena menumbuhkan hasil panen itu baru separuh perjuangan. Separuh kedua, dan tak kalah pentingnya, adalah bagaimana cara menyimpannya. Cara Anda mengelola panen di hari-hari terakhir yang hangat, inilah yang akan menentukan apakah Anda bisa menikmati persediaan vitamin sendiri sepanjang musim dingin, atau harus membelinya di toko. Jadi, mari kita selesaikan ujian ini dengan hasil terbaik. Baik, mari kita mulai maraton pengamanan hasil panen kita. Hal terpenting adalah memilih waktu yang tepat. Saya tahu perasaan itu. Bulan September, malam-malam mulai terasa dingin, dan rasanya ingin buru-buru memanen semuanya dari dalam tanah. Namun, terburu-buru di sini justru menjadi musuh utama kita. Jika memanen sayuran akar terlalu dini, mereka tidak akan punya waktu yang cukup untuk mengumpulkan kadar gula dan nutrisi maksimal. Kulitnya akan terlalu tipis dan lembut. Sayuran seperti ini akan sangat sulit disimpan dan cepat layu. Tapi menunda panen sampai terlalu lama juga tidak dianjurkan. Embun beku yang parah saat suhu turun hingga -3 atau 4 derajat Celcius bisa merusak bagian atas sayuran akar yang mencuat dari tanah. Jaringan yang membeku setelah mencair akan menjadi lingkungan yang sempurna bagi pembusukan. Maka, lupakan saja hasil panen Anda. Lantas, di mana titik idealnya? Perhatikan perakiraan cuaca dan kondisi tanaman Anda sendiri. Embun beku ringan dan singkat hingga -2 derajat justru bisa bermanfaat bagi wortel dan bit. Mereka akan menjadi lebih manis. Momen ideal adalah saat cuaca kering dan cerah, tanah belum membeku, dan daun-daun bagian bawah pada batang mulai menguning. Ini adalah sinyal dari tanaman itu sendiri. Aku siap. Tepat pada saat inilah sayuran Anda berada di kondisi terbaiknya untuk penyimpanan jangka panjang selama musim dingin. Nah, saat yang tepat sudah tiba, perhitungan waktu juga sudah matang. Sekarang, mari kita bahas soal kondisinya. Aturan utama di hari H panen adalah cuaca harus kering. Ini bukan cuma rekomendasi, tapi syarat yang sangat-sangat penting. Bayangkan kalian mencabut wortel dari tanah yang basah dan lengket. Apa yang akan terjadi? Betul sekali, tanah itu akan menempel erat pada akar sayuran, membentuk kerak tebal. Membersihkannya tanpa merusak kulit tipisnya, itu hampir mustahil. Ditambah lagi, lingkungan yang lembab itu ibarat surga bagi segala macam bakteri dan jamur penyebab pembusukan. Kalian secara harfiah, dengan tangan sendiri, menanam bom waktu di gudang penyimpanan kalian. Tapi, kalau tanahnya kering dan gembur, dia akan rontok sendiri dari sayuran. Cukup diketuk-ketuk ringan saja, sayuran sudah bersih. Hari yang cerah juga memberikan bonus lain. Kita bisa langsung mengeringkan hasil panen di bedengan. Cukup dijemur beberapa jam di udara terbuka. Ini adalah tahap pertama dan terpenting dalam persiapan penyimpanan. Jadi ingat ya, memanen saat hujan itu hampir pasti sama dengan membuang sebagian hasil panen ke tumpukan kompos. Lebih baik tunggu sehari 2 hari lagi. Baiklah, cuaca sangat ideal, semangat membara. Rasanya tangan ini gatal sekali ingin memegang alat paling andal sekop. Tapi, tunggu dulu. Nah, di sini saya minta Anda berhenti. Singkirkan sekop itu. Sekarang juga,
Karena menggunakan sekop untuk memanen sayuran umbi-umbian adalah cara tercepat untuk merusak separuh hasil panen Anda. Bayangkan, Anda menusukkan mata sekop dengan kuat ke tanah di samping bedengan. Anda tidak tahu persis di mana ujung wortel panjang itu atau sisi bundar bit. Satu gerakan yang salah dan Anda memotong sebagian dari umbi tersebut. Apa artinya potongan itu? Itu adalah luka terbuka. Dan di dalam tanah serta di gudang penyimpanan ada jutaan mikroorganisme yang siap menyergap hadiah. Seperti itu. Mereka akan masuk ke dalamnya dan proses pembusukan pun dimulai. Sayuran yang rusak tidak akan bertahan lama. Lebih buruk lagi, ia bisa menulari tetangga-tetangganya yang sehat. Pembantu utama kita dalam hal ini adalah garpu kebun. Ya, garpu, bukan sekop. Garpu tidak memotong lapisan tanah, tetapi dengan hati-hati melonggarkannya, sehingga Anda bisa mengeluarkan sayuran umbi-umbian itu secara utuh dan tanpa cacat. Percayalah, perubahan kecil dalam pendekatan ini akan secara drastis mengubah daya simpan hasil panen Anda. Mari kita mulai dengan wortel. Dari semua yang akan kita bahas, wortel ini bisa dibilang yang paling rewel. Nilai utamanya, sekaligus kelemahannya, terletak pada ujungnya yang panjang dan rapuh. Jika ujungnya patah, bisa dibilang wortel itu sudah tidak layak lagi untuk disimpan dalam waktu lama. Melalui luka itu, ia akan kehilangan kelembapan dan cepat layu atau lembek. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Ambil garpu tanah kita. Tusukkan bukan di dekat akar wortel yang bisa menusuknya, melainkan sekitar 10 hingga 15 cm dari barisan. Sekarang, ini adalah gerakan terpenting. Jangan menarik atau menggali dengan kasar. Tekan gagang garpu tanah secara perlahan dan hati-hati. Gunakan sebagai pengungkit. Tugas kita bukan mencabut wortel begitu saja dari tanah, melainkan mengangkat lapisan tanah bersamanya. Anda akan merasakan tanah melonggar dan menjadi gembur. Baru setelah itu, Anda bisa menarik daun wortel dengan hati-hati, tapi tetap mantap. Wortel seharusnya keluar dengan mudah, seperti meluncur tanpa hambatan. Utuh, cantik, dengan ujung yang sangat berharga itu. Persis seperti inilah wortel seharusnya masuk ke tahap persiapan berikutnya. Sekarang mari kita bahas tentang bit. Sekilas, kelihatannya sedikit lebih mudah. Ia tidak tersembunyi sedalam wortel di dalam tanah, dan bagian bulatnya hampir selalu terlihat di permukaan. Seolah-olah kita bisa langsung memegang daunnya dan menariknya keluar. Tapi ini jebakan bagi pemula. Bit, terutama yang berukuran besar, memiliki akar tunggang yang sangat kuat, yang mencengkeram erat di dalam tanah. Jika Anda menariknya dengan sekuat tenaga, ada risiko besar daunnya putus, sementara umbinya tetap tertinggal di bedengan. Atau, yang lebih parah, Anda akan merusak titik tumbuhnya daun, dan pembusukan bisa dimulai dari sana. Oleh karena itu, prinsipnya sama seperti saat memanen wortel. Gunakan garpu tanah. Congkel bit dengan hati-hati dari samping, angkat sedikit bersama tanahnya. Jangan tancapkan garpu langsung di bawah umbi, itu bisa menusuknya. Tujuannya hanyalah untuk melonggarkan cengkeraman tanah. Setelah itu pegang langsung umbinya, bukan daunnya, lalu tarik keluar dengan gerakan memutar yang lembut. Dengan cara ini, Anda dijamin akan mendapatkan bit yang utuh, termasuk titik tumbuhnya. Nah, inilah dia, raksasa kita, daikon. Lobak Jepang ini bisa tumbuh sangat besar, dengan akarnya yang menembus tanah hingga setengah meter. Bahkan lebih. Mencabutnya langsung dengan tangan, tanpa mematahkannya, hampir mustahil dilakukan. Daikon sangat berair dan rapuh. Ia bisa patah bahkan hanya karena sedikit saja kesalahan gerakan. Untuk ini kita harus mengerahkan seluruh kehati-hatian dan kesabaran. Tekniknya mirip dengan saat memanen wortel, tapi dengan penyesuaian untuk ukurannya yang jauh lebih besar. Garpu tanah harus ditusukkan ke tanah, bukan hanya di sampingnya, tapi pada jarak yang cukup jauh, sekitar 20-25 cm dari bagian akarnya yang terlihat di permukaan. Dan saat menggali,
lakukanlah secara dalam, berusaha untuk mencungkil sampai ke ujung paling bawahnya. Mungkin Anda perlu melakukannya dari dua sisi, untuk melonggarkan tanah di sekeliling seluruh umbi seoptimal mungkin. Jangan terburu-buru. Setelah Anda merasa bahwa tanah di sekitar daikon sudah mulai gembur dan bisa bergerak, Anda harus bertindak sangat lembut. Peganglah bagian atasnya, lalu goyangkan sedikit dari sisi ke sisi, dan tariklah perlahan ke atas. Tujuan Anda adalah mengeluarkan pedang putih ini dari tanah dalam keadaan utuh sempurna, tanpa retakan sedikit pun. Kerusakan sekecil apapun bagi daikon yang berair ini bisa berarti bencana. Ia akan sangat cepat membusuk. Mari kita beralih ke bedengan kubis. Untuk kubis akhir musim, penanganannya jauh berbeda. Kita tidak perlu mencabutnya dari tanah. Justru sebaliknya, bagian batangnya, yang kita sebut bonggol, akan menjadi kunci utama dalam penyimpanannya. Untuk memanennya, kita akan memerlukan pisau yang tajam dan kuat, atau bahkan kapak kecil, terutama jika ukuran kubisnya besar dan bonggolnya sudah mengeras seperti kayu. Penting untuk diingat, jangan terburu-buru membuang semua daun bagian bawah. Sisakan 3-4 lembar daun penutup teratas. Meskipun tidak menempel erat pada kepala kubis, daun-daun ini berfungsi sebagai pelindung alami. Daun-daun inilah yang akan menjadi garda terdepan. Mereka mungkin mengering atau sedikit membusuk, tetapi akan melindungi kepala kubis itu sendiri dari kekeringan dan kerusakan. Sekarang, tentang cara memotongnya. Potong kepala kubis sedemikian rupa sehingga menyisakan bonggol yang paling panjang, sekitar 5-7 cm, bahkan lebih. Bonggol inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk menggantung kubis di ruang bawah tanah atau gudang penyimpanan. Ini adalah metode penyimpanan yang ideal karena memastikan sirkulasi udara dari segala sisi dan meminimalkan risiko pembusukan. Potongan yang rapi dan bersih adalah kunci keberhasilan. Nah, inilah poin krusial yang seringkali jadi batu sandungan bagi kebanyakan pekebun pemula. Anda sudah berhasil memanen umbi-umbian yang bagus dan mulus, tapi tentu saja masih banyak tanah yang menempel. Dan reaksi insting pertama kita adalah langsung membilasnya sampai bersih di bawah semprotan air dari selang. Tujuannya agar terlihat kinclong dan cantik, persis seperti yang dijual di supermarket. Nah, dengar baik-baik, jangan pernah lakukan itu. Ini mutlak, tidak boleh. Jangan sekali-kali mencuci wortel, beet, atau daikon sebelum Anda menyimpannya. Air, apalagi jika disemprot dengan tekanan tinggi, tidak hanya menghilangkan lapisan pelindung alami yang sangat tipis pada kulit luarnya, tapi juga bisa menyusup ke retakan-retakan mikroskopis. Kelembapan berlebih ini adalah lingkungan yang ideal untuk tumbuhnya segala macam jamur dan bakteri penyebab busuk. Umbi yang sudah dicuci, bahkan jika Anda mengeringkannya setelah itu, daya simpannya akan jauh lebih pendek dan mudah busuk. Pada dasarnya, Anda menghilangkan kekebalan alami sayuran tersebut yang seharusnya melindunginya dari berbagai penyakit selama masa penyimpanan yang panjang. Semua tanah harus dibersihkan hanya dengan cara kering, dan kita akan membahasnya lebih lanjut sebentar lagi. Jadi, jauhkan selang Anda dan lupakan sama sekali ide untuk menggunakan air. Jadi, kami memutuskan untuk tidak mencuci sayuran. Lalu, bagaimana caranya menghilangkan tanah yang masih menempel? Sangat mudah, cukup dengan proses pengeringan yang tepat. Ini adalah tahap persiapan krusial yang tidak boleh dilewatkan. Setelah Anda mengeluarkan akar-akaran dari tanah, mereka perlu dibentangkan agar diangin-anginkan. Tapi ingat, jangan di bawah sinar matahari langsung. Sinar matahari langsung bisa menyebabkan luka bakar pada kulitnya yang lembut dan mempercepat proses layu. Tempat yang ideal adalah di tempat teduh yang memiliki sirkulasi udara baik. Misalnya di bawah kanopi, di gudang dengan pintu terbuka, atau cukup di teras. Tata hasil panen dalam satu lapisan di atas terpal, kardus, atau papan kayu bekas. Jangan menumpuknya,
karena itu akan memperlambat proses pengeringan dan bisa menyebabkan kelembaban. Biarkan mereka tergeletak begitu selama beberapa jam. Durasi tergantung pada cuaca dan kelembaban tanah, tapi umumnya 2 hingga 6 jam sudah cukup. Selama waktu ini, tanah yang masih menempel pada akar-akaran akan mengering dan menjadi rapuh. Dan pada saat itulah, tanah bisa dibersihkan dengan sangat mudah. Cukup gunakan tangan berbalut sarung tangan lembut atau usap saja dengan kain kering tanpa merusak kulitnya. Langkah selanjutnya ini adalah salah satu yang paling penting dan krusial. Ini tentang pemotongan daun wortel. Seberapa tepat Anda melakukannya akan menentukan apakah wortel Anda bisa awet segar hingga Maret atau justru sudah layu dan tidak layak konsumsi di bulan Desember. Pasalnya, bahkan setelah panen, titik tumbuh tempat daun-daun muncul itu tetap hidup. Jika Anda meninggalkan sedikit saja bagian hijau, titik pertumbuhan itu akan terus menarik kelembaban dan nutrisi dari umbi wortel. Ini ibarat membiarkan pompa air terus menyala, yang lambat tapi pasti akan menguras kelembaban wortel Anda. Wortel Anda akan menjadi lembek dan pahit. Karena itu, kita harus bertindak tegas. Siapkan pisau tajam. Pemotongan ini perlu dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, potong semua bagian daun atau masa hijaunya. Kemudian, dengan gerakan kedua, potong langsung bagian kepala atau ujung atas umbi wortel dengan ketebalan sekitar setengah sentimeter atau mungkin sedikit lebih tebal. Irisannya harus rata dan halus. Jangan khawatir, Anda tidak akan merusak wortel. Justru sebaliknya, Anda seperti mengawetkannya dengan menghentikan total semua proses pertumbuhannya. Teknik sederhana inilah yang 90% menentukan keberhasilan seluruh proses penyimpanan wortel Anda. Untuk beet dan daikon, cara memangkasnya sedikit berbeda, lebih hati-hati. Kita tidak perlu memotong kepalanya seperti pada wortel. Di sini, tugas kita adalah membuang daunnya, tapi pastikan umbinya tidak rusak. Gunakan pisau tajam atau gunting pangkas dan potong daunnya. Sisakan batang pendek sekitar 1-2 cm. Kenapa begitu? Karena titik tumbuh beet berbeda, dan pemotongan seperti ini tidak akan merangsang pertumbuhannya lagi. Namun, jika Anda memuntir atau mematahkan daunnya dengan tangan, seperti yang sering dilakukan beberapa orang, Anda justru bisa dengan mudah merusak bagian atas beet. Luka tersebut akan langsung menjadi jalan masuk bagi patogen, dan umbi beet akan mulai membusuk dari sana. Hal ini juga berlaku untuk daikon. Potongan yang rapi dengan gunting pangkas, menyisakan batang kecil, adalah cara paling aman dan efektif. Nah, ada satu hal lagi, akar kecil di ujung beet itu sama sekali tidak boleh dipotong. Itu adalah titik paling rentannya. Melalui potongan itu, ia akan kehilangan cairan dan cepat layu. Jadi, biarkan saja akar itu. Dengan begitu, kita bisa menjaga keutuhan umbi semaksimal mungkin, dan itulah tujuan utama kita. Seluruh prosedur persiapan telah rampung. Kini, tibalah saat krusial, penyortiran. Tahap ini menuntut ketelitian maksimal dari Anda, serta ketegasan yang tak kenal kompromi. Ingat prinsip ini, satu busuk bisa merusak puluhan yang sehat. Oleh karena itu, sebelum disimpan dalam jangka panjang, kita harus memeriksa setiap buah atau umbi benar-benar satu persatu. Apa yang kita cari? Pertama, cari kerusakan fisik apapun, seperti goresan garpu, retakan, luka sayatan, atau memar. Bahkan jika kerusakan terlihat sepele bagi Anda, umbi-umbian seperti itu lebih baik disisihkan. Kedua, perhatikan buah atau umbi yang terserang penyakit atau hama. Ini bisa berupa bintik-bintik hitam, benjolan aneh, atau lubang bekas serangan ulat kawat atau lalat wortel. Sayuran seperti itu adalah bom waktu yang siap meledak. Ketiga, singkirkan semua yang cacat, bercabang, terlalu kecil, atau sebaliknya, terlalu besar, atau melampaui ukuran standar. Umumnya, kualitas penyimpanannya tidak sebaik yang standar. Semua hasil panen tidak layak simpan, yang sudah disortir, jangan dibuang.
Ini harus segera diolah secepatnya. Bisa dibekukan, dikeringkan, dibuat bahan olahan, atau cukup dimakan dalam waktu dekat. Sementara untuk penyimpanan jangka panjang, hanya buah atau umbi yang sempurna, sehat, dan utuh yang layak untuk disimpan. Sekarang, mari kita siapkan kondisi ideal agar sayuran kita bisa bertahan lama. Jika Anda punya gudang bawah tanah atau ruang bawah tanah, Anda sungguh beruntung. Tapi, cukup membawa masuk peti-peti itu saja tidaklah cukup. Gudang bawah tanah Anda harus memenuhi 3 persyaratan utama. Yang pertama adalah kegelapan. Harus benar-benar gelap. Cahaya akan memicu pertumbuhan tunas, dan khusus untuk wortel, cahaya juga merangsang produksi solanin. Ini yang membuat wortel menjadi kehijauan dan terasa pahit. Yang kedua, dan ini yang paling krusial, adalah suhu. Suhu ideal untuk menyimpan sayuran akar adalah antara 0 hingga 2 derajat Celcius. Jika lebih hangat dari itu, sayuran akan mulai bertunas dan kemudian membusuk. Jika suhu turun di bawah 0, sayuran akan membeku. Dan setelah dicairkan, mereka akan berubah menjadi bubur yang lembek. Dan syarat ketiga, yang sering terlewatkan banyak orang, adalah kelembaban udara yang tinggi, sekitar 99-95%. Di gudang yang kering, sayuran akan sangat cepat kehilangan kelembaban dan akhirnya layu. Untuk menjaga kelembaban ini, Anda bisa meletakkan ember berisi air atau menggantungkan kain basah. Dan tentu saja, gudang bawah tanah Anda juga harus memiliki ventilasi yang baik. Ini penting untuk mencegah udara pengap dan terbentuknya embun di langit-langit. Mari kita mulai dengan cara paling populer dan mungkin paling diandalkan untuk menyimpan wortel di gudang bawah tanah. Metode ini adalah menyimpan wortel dalam kotak yang diisi pasir lembab. Pasir memiliki beberapa fungsi kunci sekaligus. Pasir mencegah umbi wortel bersentuhan satu sama lain, sehingga meminimalkan risiko penyebaran pembusukan. Pasir menjaga kelembapan tetap stabil, mencegah wortel mengering, dan pasir menciptakan lingkungan gelap serta sejuk, meniru kondisi alami di dalam tanah. Bagaimana cara melakukannya dengan tepat? Siapkan kotak kayu atau plastik. Letakkan lapisan pasir setebal 2-3 cm di dasar kotak. Pastikan pasirnya lembab, bukan basah. Untuk memeriksanya, kepalkan segenggam pasir. Air tidak boleh menetes, tetapi gumpalan pasir harus tetap berbentuk. Sekarang, tata wortel dalam satu lapisan. Pastikan tidak ada wortel yang saling bersentuhan. Kemudian, tutupi wortel sepenuhnya dengan pasir. Setelah itu, tata lapisan wortel lagi, lalu timbun kembali dengan pasir. Lakukan ini hingga kotak terisi penuh. Pastikan lapisan paling atas juga berupa pasir. Sebagai alternatif pasir, Anda bisa menggunakan serbuk gergaji kayu konifer atau gambut. Keduanya memiliki sifat antibakteri yang akan memberikan perlindungan ekstra untuk wortel Anda. Bagaimana jika tidak ada pasir atau Anda malas repot menggunakannya? Ada metode yang lebih modern dan bersih, menyimpannya dalam kantong plastik. Ya, Anda tidak salah dengar, memang begitu. Mungkin terkesan sayuran akan sesak napas dan membusuk di dalam kantong. Namun, ada satu kunci penting. Metode ini bekerja sangat baik jika disimpan di ruang bawah tanah yang dingin dengan suhu yang tepat. Kantong plastik akan menciptakan mikroklimat khusus di dalamnya dengan kelembapan tinggi. Berkat ini, wortel hampir tidak akan kehilangan kelembapan dan tetap segar, renyah dan padat. Siapkan kantong plastik tebal dengan kapasitas antara 5 hingga 30 kg. Masukkan wortel yang sudah kering dan dingin ke dalamnya. Isi sekitar 2/3 kapasitas kantong. Yang paling penting, kantong tidak boleh diikat rapat secara kedap udara. Biarkan kantong tetap terbuka untuk memastikan sirkulasi udara minimal dan memungkinkan gas karbon dioksida yang dikeluarkan oleh umbi saat bernapas dapat keluar. Jika ruang penyimpanan terlalu lembab dan terbentuk kondensasi di dalam kantong, Anda bisa membuat beberapa lubang kecil untuk ventilasi. Letakkan kantong-kantong ini secara vertikal di atas rak atau di lantai. Sekarang mari kita bahas tentang bit,
Sayuran ini tidak serumit wortel dalam hal perawatan dan penyimpanannya, dan ada cukup banyak cara untuk menyimpannya. Pertama, semua metode yang sama efektifnya dengan penyimpanan wortel juga sangat baik untuk bit. Dalam kotak berisi pasir atau serbuk gergaji, atau dalam kantong plastik. Namun, ada juga cara kuno yang unik, yang disukai banyak pekebun karena kesederhanaannya, yaitu menyimpan bit di atas tumpukan kentang. Apa triknya? Kuncinya adalah kedua tanaman ini memiliki kebutuhan kelembaban yang berbeda. Saat disimpan, kentang cenderung melepaskan uap air dan membutuhkan lingkungan yang lebih kering. Sementara bit justru sebaliknya menyukai kelembaban yang lebih tinggi. Maka terciptalah simbiosis yang sempurna. Bit yang diletakkan satu atau dua lapis di atas tumpukan kentang akan menyerap kelembaban berlebih yang dikeluarkan oleh kentang. Hasilnya, keduanya mendapatkan keuntungan. Kentang tidak lembab dan tidak cepat bertunas, sementara bit tidak layu dan tetap segar berair. Sederhana tapi jenius. Yang terpenting, kedua hasil panen harus sehat dan telah dikeringkan dengan baik sebelum disimpan. Nah, soal penyimpanan kol, ini memang punya cerita tersendiri. Tidak seperti sayuran umbi-umbian, kol sangat memerlukan sirkulasi udara yang baik, bahkan sangat banyak. Jika kita menumpuknya dalam kotak atau karung, kol akan cepat lembab, mulai membusuk dari dalam, dan akhirnya rusak. Maka dari itu, cara terbaik menyimpan kol di ruang penyimpanan bawah tanah adalah dengan menggantungnya. Ingat kan, kita sengaja menyisakan bonggol kol yang agak panjang saat panen? Nah, bagian itulah yang akan kita manfaatkan sekarang. Metode paling sederhana adalah menancapkan paku atau memasang kait pada balok langit-langit, lalu menggantung setiap kepala kol menggunakan tali atau benang tebal pada bonggolnya. Pastikan kepala kol tidak saling bersentuhan satu sama lain maupun dengan dinding, agar sirkulasi udara maksimal dapat tercapai. Metode lain yang tak kalah efektif adalah dengan menata kol di rak-rak kayu yang berlubang atau berongga, tetap dalam satu lapisan, dan pastikan bonggolnya menghadap ke atas. Nah, bagaimana jika Anda sudah terlanjur memanen kol dengan bonggol yang terlalu pendek? Jangan khawatir, masih ada solusi lain. Setiap kepala kol perlu dibungkus rapat dengan beberapa lapis kertas koran atau kertas biasa. Kertas ini akan berfungsi menyerap kelembapan atau kondensasi berlebih, sekaligus menciptakan lapisan pelindung tambahan. Kol yang sudah dibungkus seperti ini kemudian bisa Anda tata di rak penyimpanan. Apa yang harus dilakukan jika tidak punya gudang bawah tanah, tapi ingin sekali menyimpan hasil panen? Jangan putus asa, tinggal di apartemen kota bukanlah halangan. Kunci utama kita dalam hal ini adalah balkon atau loggia yang tertutup kaca. Tentu saja, dengan syarat suhu di sana saat musim dingin tidak turun di bawah 0 derajat Celcius. Kita akan butuh sebuah gudang mini buatan sendiri, yaitu kotak atau kontainer besar. Bisa dibuat dari kayu atau styrofoam tebal. Yang terpenting, insulasi harus bagus dari semua sisi. Di dalam kotak tersebut, isi dengan pasir lembab atau serbuk kayu. Kemudian, tata wortel dan bit lapis demi lapis, sama seperti di gudang bawah tanah, dengan menaburkan pasir atau serbuk kayu di antara setiap lapisan. Bagian atas kotak harus ditutup rapat dengan penutup dan diselimuti selimut bekas atau jaket tebal untuk insulasi termal tambahan saat cuaca sangat dingin. Kotak termal semacam ini akan membantu menjaga suhu positif yang stabil dan rendah. Sebagian kecil sayuran juga bisa disimpan di kulkas, di bagian khusus sayuran, dengan sebelumnya membungkus setiap umbi-umbian dalam kertas atau memasukkannya ke dalam kantong berlubang. Namun, di balkon, hasil panen akan bertahan jauh lebih lama. Nah, sekarang ada satu rahasia kecil tapi sangat penting tentang penyimpanan bahan makanan. Pernahkah Anda menyadari kalau kita meletakkan pisang di dekat tomat yang masih hijau, tomat itu akan matang jauh lebih cepat? Ini karena adanya gas ajaib bernama etilen. Gas ini dilepaskan oleh banyak buah yang sudah matang dan bertindak sebagai hormon penuaan bagi sayuran.
Nah, biang keladi utama di gudang penyimpanan kita adalah apel. Apel menghasilkan etilen dalam jumlah yang sangat banyak. Jika Anda menyimpan apel bersamaan dengan wortel, bit, atau kentang di satu tempat, bersiaplah untuk menghadapi kejutan yang kurang menyenangkan. Sayuran akan mulai bertunas lebih awal, wortel jadi pahit, dan kentang akan layu atau lembek. Ini seperti serangan kimia terhadap hasil panen Anda. Karena itu, ingatlah aturan emas ini. Apel disimpan terpisah, sayuran juga terpisah. Jika Anda hanya punya satu gudang atau ruang penyimpanan, usahakan sebisa mungkin mengisolasi keduanya satu sama lain. Letakkan peti apel di sudut terjauh, buat sekat dari triplek, atau setidaknya tutupi rapat-rapat. Aturan sederhana ini akan membantu memperpanjang masa simpan persediaan Anda hingga beberapa bulan. Dan yang terakhir, namun tak kalah penting dalam rencana kita adalah pemeriksaan rutin. Anda tidak bisa hanya menimbun hasil panen di musim gugur, lalu melupakannya sampai musim semi, sambil berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Gudang penyimpanan bawah tanah itu seperti organisme hidup, selalu ada saja yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, jadikan kebiasaan untuk memeriksa persediaan Anda setidaknya setiap 3-4 minggu sekali, atau lebih bagus lagi, sebulan sekali. Dengan senter di tangan, periksalah baik-baik setiap kotak dan karung. Apa yang kita cari? Yang utama adalah tanda-tanda pembusukan. Jika Anda menemukan satu umbi-umbian yang mulai rusak, segera singkirkan, dan sekalian periksa juga yang ada di dekatnya. Satu sayuran busuk bisa memicu reaksi berantai hanya dalam seminggu dan menghancurkan seluruh isi kotak. Periksa juga apakah ada tunas yang mulai tumbuh. Jika sayuran mulai bertunas, itu artinya gudang terlalu hangat dan Anda harus segera mengambil tindakan untuk mendinginkannya. Periksa kubis, mungkin daun terluarnya perlu dilepas. Pemeriksaan rutin semacam ini akan memungkinkan Anda mendeteksi masalah lebih awal dan menyelamatkan sebagian besar hasil panen Anda. Ini ibarat pemeriksaan kondisi untuk gudang penyimpanan bahan makanan Anda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, semacam plot twist yang mungkin belum pernah Anda bayangkan. Pernahkah Anda berpikir bahwa sayuran bernapas? Ya, betul sekali. Bahkan setelah dipanen, mereka masih hidup dan melanjutkan proses metabolismenya. Dan salah satu alasan utama wortel menjadi lembek itu karena kehilangan air melalui daunnya. Jika Anda membiarkan sedikit saja daunnya tersisa, bagian daun ini akan bertindak seperti pompa, menyedot semua cairan dari umbinya. Nah, drama kedua terjadi di kegelapan gudang atau ruang penyimpanan. Apel adalah pengkhianat sejati. Mereka mengeluarkan gas etilen, gas yang mempercepat pematangan dan pembusukan buah atau sayur lain di sekitarnya. Dengan meletakkan apel di dekat wortel, Anda sebenarnya memberi sinyal. Waktu untuk layu dan rusak. Itulah mengapa pemotongan yang tepat dan pemilihan teman penyimpanan yang cerdas bukan sekadar tips, melainkan hukum bertahan hidup bagi hasil panen Anda. Jadi, seperti yang Anda lihat, penyimpanan hasil panen yang sukses itu bukan sulap, melainkan serangkaian tindakan yang terencana dan tepat. Mulai dari pemilihan waktu panen yang tepat, penggalian yang hati-hati, persiapan yang benar, hingga menciptakan kondisi penyimpanan yang sesuai. Hanya 4 langkah ini yang memisahkan Anda dari menikmati sayuran segar, renyah dan juicy, bahkan setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan disimpan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika informasi ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan memberikan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips berkebun atau rumah tangga lainnya. Nah, sekarang giliran Anda. Bagaimana cara Anda menyimpan hasil panen di rumah? Mungkin Anda punya rahasia keluarga untuk menyimpan wortel, bit, atau kol agar tetap awet. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Kami sangat penasaran ingin membacanya.